Saya Elizabeth Sinomora, kelas PPG Prajabatan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, berbicara tentang pendidikan, tentunya akan ada tokoh penggerak di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan, di mana ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwati Serdiningrat dari keluarga keraton yang dikatakan sebagai golongan ningrat. Beliau mempelajari pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia sejak zaman penjajahan di Belanda. Perjalanan pendidikan dimulai pada tahun 1854, di mana pada tahun tersebut didirikan sebuah sekolah di mana pendidikan hanya diperuntukkan untuk mendidik para calon pegawai. Namun pada tahun tersebut juga berdiri sekolah yang dinamai sebagai Budi Putra, di mana itu diperuntukkan bagi para pembantu yang pembelajaran dilakukan hanya membaca, menulis, dan berhitung. Hal itu bertujuan untuk mendukung kepentingan Hindia Belanda saja. Contoh yang mereka lakukan adalah memberikan pendidikan kepada calon dokter Jawa untuk kepentingan guna menangani penyakit dasar yang terjadi pada saat itu. Pada tahun 1903 didirikan sebuah sekolah yang dinamakan sebagai Gadis Pribumi. Dikatakan sebagai Gadis Pribumi karena didirikan oleh Kartini untuk wanita-wanita yang ada di Jawa. Hal itu bertujuan untuk memberikan pendidikan dan keterampilan kepada mereka sehingga dapat mengejar karir untuk ke depannya. Tahun 1908 didirikan sebuah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo itu didirikan oleh Dr. Wahidin Sudikursodo tepat pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Kemudian pada tahun 1920 muncul cita-cita perubahan yang radikal, termasuk di dalam dunia pendidikan pada masa zaman kolonial. Tahun 1972, tepat di tanggal 3 Juli, didirikannya Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara tepat di Yogyakarta. Dari gabungan kesadaran kebudayaan dan kebangkitan politik. Taman Siswa juga didirikan di seluruh kepulauan Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Sunda Kidul, dan Maluku. Pada awal perubahannya besar sehingga mendalami pendidikan di Indonesia. Diketahui bahwa pendidikan itu dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan peserta didik, yakni pendidikan yang mengajarkan siswa untuk mencapai sesuatu dan dapat digunakan dalam kehidupan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat jangan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan prinsip. Dengan sifat berarti dia termasuk karakteristik dari peserta didik. Nah, kalau dikatakan dia kodrat zaman berarti berkaitan dengan isi dan juga iman. Kemudian 3 filosofi pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Menyatu Sang Widodo. Menyatu Sang Widodo berarti di depan sebagai contoh dalam keteladanan. Yang kedua, Imadia Mangunkarso. Imadia Mangunkarso berarti di tengah memberikan semangat atau kehendak untuk sebuah kebaikan. Yang ketiga adalah Kekuri Handayani, di mana pengertian dari Kekuri Handayani mengikuti ke belakang untuk memberdayakan atau mendatangkan manfaat atau memberi dorongan berupa motivasi kepada peserta didik. Selain ketiga semboyan pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Nah, bagaimana yang disebut dengan pendidikan berpihak kepada murid? Yang pertama, pendidikan yang berpusat kepada siswa itu sendiri. Dengan kata lain, dalam proses pembelajaran diharapkan lebih aktif, bekerja, dan bergerak, bukan hanya sebagai objek yang menerima dan menerima saja. Kemudian yang kedua, siswa harus bisa menjadi subjek dalam pendidikan, di mana peran guru sangat dibutuhkan sebagai fasilitator. Yang ketiga, siswa harus mampu berkembang dengan potensi yang dimiliki. Sekarang kita masuk ke bentuk karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang pertama itu perlu manusia merdeka. Berarti kalau dikatakan manusia merdeka berarti bebas berpendapat, bebas menentukan pendapat, atau yang kedua mengembangkan bakat dan minat. Karakteristik yang ketiga adalah kodrat anak. Kodrat anak sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi politik. Pada tahun 1945 sampai 1969, pendidikan mengangkat tata nilai sosial yang dijadikan identitas bangsa dengan corak tradisi, agama, budaya, bahasa, ras, dan suku yang beragam. Yang kedua, pada tahun 1969 sampai 1993 muncul sekolah keguruan dan perguruan tinggi, dan sarana dan prasarana yang digunakan juga meningkat. Kemudian masuk pada tahun 1998 sampai 2006, kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner, yang mana dia menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 2006 sampai tahun 2020, pengembangan kurikulum terus dilakukan dari kurikulum KTSP sampai dengan kurikulum 2013. Kemudian masuk ke tahun 2020 sampai sekarang.
Kurikulum Merdeka memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir bagi peserta didik maupun guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter pada diri mereka. Kurikulum Merdeka juga mengembangkan keterampilan pada abad 21 dan karakter Pancasila. Keterampilan abad ke-21 meliputi berpikir kritis, kreativitas dan inovasi, komunikasi, kolaborasi. Sedangkan pada karakteristik keluarga Pancasila itu, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan juga mandiri. Kemudian masuk ke bentuk praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Yang pertama ada itu tentang adanya tekanan kepada siswa tersebut, kemudian tidak mendapat dukungan, berpusat atau pembelajaran yang berpusat hanya dalam bentuk penilaian yang kognitif, kemudian masuk ke tidak berpusatnya pendidikan kepada peserta didik. Yang terakhir adalah fasilitas yang kurang memadai. Kemudian masuk ke bentuk model yang dapat digunakan untuk membebaskan atau melepaskan diri dari belenggu yang terjadi pada kemerdekaan saat ini. Hal yang dapat digunakan adalah kurikulum merdeka, di mana dengan adanya kurikulum merdeka kita akan mendapatkan pengalaman baru, seperti yang pertama perjalanan pendidikan yang membutuhkan perjuangan, yang kedua menuntun peserta didik sesuai dengan kontrak, yang ketiga berpusat kepada peserta didik. Dikatakan dia berpusat kepada peserta didik berarti pembelajaran yang dilakukan berfokus kepada siswa tersebut. Kemudian masuk yang keempat, menjadi guru adalah motivasi dan panggilan dari hati. Harus senantiasa merefleksikan diri supaya selalu menjadi pendidik yang profesional. Kemudian bentuk refleksi diri kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita lihat di sini, sebagai seorang guru tentu harus belajar atau mengupdate tentang pembelajaran dari masa ke masa, terutama lancar dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua, menanamkan prinsip bahwa sebagai pendidik harus dapat menuntun hidup dan tumbuh kembangnya kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep, metode, strategi dari kurikulum merdeka. Nah, ada dikatakan dia mengimplementasikan berarti kita perlu menerapkannya di dalam sekolah. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita perlu memahami apa potensi dari peserta didik tersebut. Yang kedua, kita akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau yang mendukung tumbuh kembangnya si peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sekian dari penjabaran saya tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.